Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang transaksi di internet. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Masuri dan teman saya ada Amalia di Januari Abelina, Mutiara Indah Dewi Aisyah, Nur Safira Aulia, Dimas Suwati Putra, dan Nur Latifa Aini. Next. Apa itu transaksi online? Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet. Tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, dan sebagainya. Next. Kelebihan berjualan online ada 5. Yang pertama, mengurangi biaya. Meskipun ada biaya yang terkait dengan pengamanan domain dan pemasangan situs web, ini sangat minim jika dibandingkan dengan penyewaan dan pemeliharaan bangunan fisik. Yang kedua, mengurangi persyaratan staf. Misalnya, membeli barang secara online tidak memerlukan kasir untuk melakukan pembayaran. Pembeli hanya memasukkan rincian kartunya dan barangnya dibayar dalam beberapa menit. Yang ketiga, menghubungkan dengan cepat. Melalui internet, pemilik bisnis dan karyawan dapat terhubung dengan pelanggan dan anggota masyarakat lainnya lebih mudah dari sebelumnya. Alih-alih harus menghubungi atau mengunjungi toko untuk mendapatkan informasi tentang produk atau layanannya, pelanggan dapat mengirim email ke toko tersebut untuk mendapatkan jawaban. Yang keempat, informasi. Jika bisnis memiliki situs web, Anda bisa memperoleh informasi ini dengan cepat dan mudah. Situs web bisnis dapat memberi banyak yang relevan kepada pelanggan, termasuk informasi kontak, deskripsi produk, dan riwayat perusahaan. Pahami cara memulai usaha dari nol. Yang terakhir ada penjualan. Banyak konsumen lebih menyukai belanja online karena mudah dan nyaman. Mereka bisa berbelanja kapanpun mereka mau, tanpa garis dan tidak mengunjungi toko secara langsung. Next. Kekurangan bisnis online ada 6. Yang pertama, impersonal. Salah satunya kelemahan yang bisa diperdebatkan untuk menjaminnya internet dalam bisnis modern adalah bahwa beberapa korespondensi antara pelanggan dan bisnis dapat menjadi impersonal. Yang kedua, tidak mencoba sebelum membeli. Dalam dunia retail online, mencoba sebelum membeli tidak mungkin dilakukan. Retail online telah mencoba untuk mengimbangi ini dengan mengizinkan pengguna untuk meninjau produk dengan memajang foto dan video produk yang sedang beraksi. Yang ketiga ada kompetisi. Pengejar online lebih banyak memiliki persaingan di dunia retail internet. Meskipun ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang perusahaan online yang kredibel, banyak konsumen mencari berdasarkan dan tidak begitu banyak dengan pengejar. Yang keempat ada produktivitas. Bisnis online tidak kehabisan lokasi foto fisik, tetapi keluar dari rumah Anda. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dan penurunan produktivitas jika Anda tidak hati-hati dalam mengatur waktu yang digunakan untuk bisnis Anda. Yang kelima ada pelayanan pelanggan. Layanan pelanggan masih banyak dilakukan melalui email, melalui telepon, atau surat siput, meskipun hal ini dapat efektif untuk beberapa item dan pertanyaan pelanggan. Tidak ada gunanya komunikasi tatap muka yang Anda dapatkan dari berbicara dengan rekan di toko. Yang terakhir ada pasar jenuh. Dengan kehadiran online, bagaimanapun berarti Anda dikelilingi oleh bisnis lain. Di dalam industri Anda, semua sangat ingin mengekspos perusahaan mereka ke khalayak yang luas. Akibatnya, bisnis Anda mungkin tersesat di lautan perusahaan serupa, sehingga Anda perlu menemukan produk atau elemen ke perusahaan Anda yang memberi Anda keunggulan atau persaingan Anda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Amalia. Cara menangani transaksi online. Meskipun tergolong mudah dan nyaman, masih banyak orang yang mempertanyakan tentang keamanan melakukan transaksi online. Berikut ada banyak cara yang dapat Anda lakukan agar bisa bertransaksi dengan aman dan mudah saat belanja online.
Yang pertama, kenali reputasi toko online. Maksudnya, saat ini sudah banyak situs atau toko-toko online yang beredar di masyarakat, sehingga terkadang membuat konsumen bingung untuk memilih tempat mana yang lebih murah. Namun berbelanja online tidak hanya melihat harga yang serba murah saja, penting untuk mengetahui reputasi dari toko online tersebut. Pastikan jika tempat yang Anda pilih tersebut memiliki reputasi yang baik. Anda bisa mencari tahu dari latar belakang toko online tersebut, hingga testimoni dan konsumen sebelumnya. Hal ini merupakan poin dasar ketika Anda akan melakukan transaksi online. Yang kedua, bayar lewat rekening penampungan sementara, yaitu cara aman lainnya yang dapat Anda lakukan saat bertransaksi online adalah dengan menggunakan rekening bersama atau rekening penampungan sementara. Yang ketiga, pilih metode COD. Bagi yang ingin transaksi aman, nyaman, bahkan dapat melihat langsung kualitas barang yang Anda beli. Sepertinya metode ini akan sangat cocok untuk dicoba. Sistem pembayaran COD atau cash on delivery merupakan sistem di mana pembayaran akan dilakukan ketika telah menerima barang dari kurir pengiriman. Sehingga saat barang sampai, maka Anda akan bayarnya di tempat. Cara ini terbilang aman sehingga Anda baru benar-benar membayarkan barang ketika barang sudah sampai dengan aman di tangan. Yang keempat, gunakan layanan internet banking di rumah. Saat ini berbelanja via online memang menjadi pilihan bagi kebanyakan orang. Mudah dan nyaman menjadi salah satu keunggulan dari berbelanja online. Anda cukup mentransferkan sejumlah uang dan kemudian mendapatkan barang yang Anda inginkan. Apalagi dengan adanya fitur internet banking membuat Anda bahkan hanya perlu melakukan dari rumah saja. Yang kelima, waspada penipuan. Sebagai konsumen, tentunya Anda harus pintar-pintar memilah saat mendapatkan informasi dari toko online yang ada. Saat ini banyak sekali toko-toko online yang melakukan hal-hal nakal, mulai dari meminta informasi rekening dengan alasan yang beragam. Jangan mudah tergoda dengan promo-promo harga yang murah, tidak masuk akal. Jika memang kurang meyakinkan, akan lebih baik jika Anda tidak membeli barang tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Yang perlu dilakukan saat transaksi online. Next. Dalam sebuah sistem e-commerce, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Yang pertama, yaitu store atau marketplace. Yang kedua, penjual dan pembeli. Yang ketiga, payment gateway. Dan yang keempat, jasa pengiriman. Next. Store atau marketplace. Marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual-beli. Ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan online store adalah di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira. Slide selanjutnya yaitu penjual dan pembeli. Penjual yaitu yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan pembeli yaitu orang yang membeli barang yang dijual. Next. Faktor mengapa konsumen memilih belanja online. Yang pertama, kemampuan finansial.
Yang kedua, lebih banyak promo yang ditawarkan ketika belanja online. Yang ketiga, ketika melihat keluarga atau teman yang memiliki barang baru, terkadang konsumen jadi ingin ikut membelinya, walaupun tidak selalu butuh. Dan yang keempat, iklan atau promosi di media massa. Next. Faktor-faktor peminat memilih untuk tidak belanja online, yaitu ada transaksi dan pelindungan konsumen. Yang kedua, barang tidak dapat dilihat jelas. Yang ketiga, terkadang harga yang ditawarkan lebih mahal dari pembeli dengan datang ke tokonya langsung. Dan yang terakhir, barang yang dijual kebanyakan sudah tidak bergaransi atau garansinya tidak bisa dibuktikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Payment Gateway, sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Kerja payment gateway adalah satu, pelanggan ada pada website komersi Anda dan memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, informasi mengenai transaksi disampaikan pada koneksi sumber payment gateway. Payment gateway lalu meneruskan informasi tersebut ke proses pembayaran bank Anda. Proses pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asiasi yang menjelaskan kartu digunakan adalah jenis Mastercard atau Visa. Yang kelima, selanjutnya bank terkait akan menerima permintaan ini dan mengirimkan balasan ke prosesor dengan kode khusus. Di sini akan terlihat apakah transaksi tersebut berhasil atau gagal. Yang keenam, prosesor pembayaran akan mengirimkan pesan itu ke payment gateway, kemudian akan diteruskan ke website Anda serta pemegang kartu. Selanjutnya dibacakan oleh Nur Latifah. Jasa pengiriman. Pengiriman barang melalui udara sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu ke perusahaan jasa pengiriman barang tersebut tentang berapa ukuran dan berat barang yang diperbolehkan untuk diangkut. Sebab untuk beberapa tujuan tertentu ada batas maksimal pengiriman barang, misal dengan membatasi per koli hanya 150 kg saja. Untuk pengiriman barang melalui darat bisa menggunakan truk, bis, atau kereta api. Carilah jasa pengiriman barang yang memiliki jadwal pengiriman setiap hari. Memang cukup sulit untuk mengetahui apakah perusahaan jasa pengiriman tersebut memiliki jadwal pengiriman yang tetap atau tidak. Next. Jenis-jenis pembayaran transaksi online ada 4, yaitu yang pertama adalah transfer antar bank. Jenis transaksi ini adalah yang paling umum dan yang paling banyak digunakan di Indonesia, karena transaksi ini sangat mudah dan yang paling sederhana, serta gampang dicek oleh si penerima atau si penjual. Biasanya prosesnya adalah si pembeli melakukan transfer uang kepada penjual, lalu si penjual akan mengirimkan produk yang dibeli oleh pembeli tersebut. Namun, transfer antar bank memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya verifikasi mengenai identitas penjual dan hanya mensyaratkan kepercayaan yang tinggi antara dua belah pihak. Maka seringkali ada kasus penipuan dengan model transaksi seperti ini. Agar tak termakan jebakan penipuan, sebaiknya calon pembeli mencari informasi terlebih dahulu tentang profil si penjual. Atau lebih baik lagi, jika kita bisa tahu track record
si penjual pada transaksi-transaksi sebelumnya melalui internet. Yang kedua adalah COD, Cash on Delivery. Transaksi COD adalah transaksi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Transaksi ini mempunyai sistem kepercayaan dalam model transaksi yang jauh lebih kuat karena si penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan bisa melakukan tawar-menawar. Si pembeli juga memeriksa keadaan barang yang akan dibelinya. Biasanya model transaksi seperti ini digunakan oleh para penjual dan pembeli yang melakukan jual beli barang bekas. Yang ketiga adalah REKBER, rekening bersama. Model transaksi yang dianggap paling aman dan sangat populer dalam jagat belanja online saat ini adalah REKBER. Rekening bersama atau REKBER sering disebut escrow. Escrow adalah rekening yang disediakan toko online yang bekerja sama dengan lembaga keuangan yang telah dipercaya untuk mengelola rekening bersama ini. Proses transaksi ini mengharuskan si pembeli mengirimkan uang kepada sebuah rekening bersama yang telah disediakan toko online atau perusahaan e-commerce bersangkutan dan memiliki reputasi yang sangat terpercaya. Setelah uang masuk, pihak rekening bersama akan memberitahu pada pemilik barang atau si penjual untuk mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Setelah barang diterima konsumen dan sudah sesuai pesanan, pihak rekening bersama akan mengirimkan sejumlah uang kepada pihak penjual. Dan yang keempat adalah PO, pre-order. Pre-order adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggat waktu tunggu sampai barang tersebut tersedia. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di Spada. Terima kasih.